Kita akan melihat beberapa artikel yang diterbitkan oleh Sage, Sage Journal. Kita klik saja Sage di Google, lalu klik yang muncul pertama ini. Misalnya kita ingin melihat topik tentang share price, harga saham. Ini kan banyak yang terkunci ini. Bisa di-download. Dapat akses saja, search. Oke, share price itu termasuk kategori firm value. Jadi ini coba kita buka langsung PDF-nya aja. Ini juga stock price. Apakah distorsi, apakah pembelian saham kembali itu distorsi harga saham? Bukti dari Amerika Serikat dan Malaysia. Pembelian kembali saham secara besar-besaran dilakukan setelah krisis finansial global tahun 2008 sampai 2009. Ini fenomenanya, sehingga perusahaan memanipulasi harga sahamnya. Artikel ini menguji apakah perusahaan dengan intensitas pembelian yang tinggi akan mendistorsi harga saham yang direfleksi pada informasi. Dua set unbalanced data panel yang mengandung 337 sampel dari Amerika dan 167 dari Malaysia antara tahun 2012 sampai 2016. Mereka menemukan bahwa perusahaan dengan intensitas pembelian saham yang tinggi di Amerika menstimulasi perusahaan secara cepat dari informasi harga dan hasil di harga pasar yang efisien. Ya, lebih jelas lagi di artikel ini fenomenanya bahas tentang tingkat kembali pembelian saham. Ini ada grafik, ini ada fenomena. Lihat di 2008 turun drastis ya. Pembelian saham kembali ini adalah sebuah sinyal untuk mengandung informasi manipulasi harga saham. Ini menarik juga. Kira-kira gimana ya cara mengukur manipulasi harga saham ini? Efisien market hypothesis. Oh, ini tadi grand teorinya. Ini ini variabelnya berarti.
Oh iya, tetap menarik untuk melihat bagaimana cara pengukurannya. Ini efek sinyal, berarti dia menggunakan teori signaling juga. Dukungan saham, dukungan harga. Ini metodologi, ini ekonometrik. Kita mau lihat rumusnya tadi. Di purchase intensity ini apa rumusnya? Saham yang dibeli kembali dibandingkan dengan volume perdagangan. Delay. Saya belum pernah dengar istilah ini ya. Baseline regression dan extended regression. Ini betul-betul statistik banget rumusnya. Jadi hasilnya bid ask spread oke, volatility oke. Number of analyst ini apa? Saya tidak tahu apa. Ini hanya sekedar variable control aja ini. Ini statistik deskriptif. Karena memang banyak jurnal yang sulit untuk dimengerti maksudnya apa. Tapi yang penting adalah di bagian kesimpulannya ini. Terus ini ada implikasinya, kita lihat. Implikasi praktikal bahwa pembelian kembali saham ini dapat digunakan oleh manajer untuk yang pertama, untuk is. Is ini seperti melegakan gitu. Melegakan penjualan yang panik dan penjualan dalam tekanan selama masa-masa penurunan. Yang kedua, untuk meningkatkan informasi perdagangan, di mana hasil dari informasi disinyalkan oleh manajerial dengan cara melakukan pembelian kembali saham. Yang ketiga, untuk menarik perhatian investor dalam menghindarkan dan menilai saham dengan nilai yang di bawah harga pasar. Limitasinya tidak berhasil untuk mengakomodasi penyesuaian harga dan reaksi terhadap informasi yang singkat setelah pembelian saham kembali. Future research-nya dapat mempelajari tentang dampak dari pembelian kembali saham pada frekuensi tinggi penyesuaian harga. Kita coba masuk artikel yang kedua, intra-industry information transfer dan nilai perusahaan. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengestimasi nilai ekonomi dari informasi intra-industri. Event window, berarti ini event study dengan jarak 10. Pakai cumulative annual return atau CAR. Kemudian cumulative average abnormal return atau CAAR atau KR. Hasilnya menunjukkan kejatuhan dari 7 bank itu mengkonvey dari informasi di mana pasar menggunakannya untuk meningkatkan harga saham. Tetapi di sini tunjukkan mengalami reaksi harga saham yang tidak signifikan. Lihat fenomenanya, ini masih riset gap ini. Nah, ini ada nih data, nanti fenomenanya sudah ada yang khusus, fokus. Ini transfer informasi.
Ini hipotesis intra-industri, transfer informasi intra-industri. Bank lain akan bereaksi terhadap pengumuman kejatuhan dua bank secara negatif. Harga pasar saham akan bereaksi pada pengumuman kejatuhan dua bank secara negatif. Bank lain akan bereaksi terhadap pengumuman kejatuhan lima bank secara negatif, dan pasar saham akan bereaksi secara negatif untuk kejatuhan lima bank secara negatif. Cukup menarik dan ini sangat baru untuk saya. Mereka mengukur kejatuhan banknya pakai apa ini? Kita tahu memang dia pakai event study min 10 sampai plus 10 ya. Ini minus 210 tambah 10 berarti ada 220 hari yang mereka periksa. Kurang lebih 1 tahun ya. Ini harga return saham, return pasar, expected return dengan market model. Oke, Alfred Abnormal Return oke, CAR oke, T-testnya oke. Ya, ini min 10 dan plus 10 dari hari kejadian. Pakai uji beda berpasangan. Tapi ini sebenarnya ada model yang lebih bagus lagi namanya CAPM, Capital Asset Pricing Model. Tapi ini oke lah karena dia sudah pakai tren jadi ada betanya di sini. Ini termasuk faktor risiko. Maksudnya dari rumus ini adalah setidaknya harga saham yang kita harapkan atau return saham yang kita harapkan itu nilainya bisa sama dengan return pasar. Tapi nyatanya kan seringnya tidak, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Cuman yang ingin saya lihat lebih lanjut, pengumuman kebangkrutan bank. Berarti ini hanya sekedar uji informasi. Nah, ini beberapa kejadian yang dapat dikontrol seperti pengumuman dividen. Kemudian ada yang tidak bisa dikontrol seperti enacting a new law for regular. Oke, misalnya tiba-tiba perusahaan harus menerapkan aturan akuntansi terbaru. Nah, ini kan yang tidak dapat kita kontrol. Tetapi kalau misalnya kita umumkan akan bagi dividen tanggal sekian, kita akan melakukan akuisisi tanggal sekian, itu adalah yang bisa kita kontrol. Oke, kita lihat aja langsung hasil event study-nya. Di tesnya berarti dengan standar 1,96 ya. Berarti ini signifikan nih. Tapi ini positif nih. Ini tidak ada yang signifikan, ini juga tidak ada. Kenapa di sini bisa negatif dan di sini bisa positif reaksinya? Itu harus ada penjelasan lebih lanjut. Combined effect cars at day zero. Kalau dia nilai positif berarti dia kompetitif, kalau negatif berarti dia contagion. Ini sangat bagus. Event study yang biasa saya lakukan nggak seperti ini. Tapi setelah tahu ada yang seperti ini, kayaknya bisa deh saya lakukan penelitian yang serupa dengan ini untuk studi kasus di Indonesia. Tentu dengan fenomena yang berbeda ya. Bagus artikelnya. Ini ada limitasi yang bisa menyediakan ruang untuk riset selanjutnya. Ini riset ini berdasarkan analisis jangka pendek dengan skop 10 hari. Ini akan menjadi menarik untuk studi jangka panjang. Kedua, peneliti fokus pada eksternalitas dari bank. Finally, finally, the sample of the study itu terbatas pada bank yang terdaftar di Ghana Stock Exchange. Sehingga ini akan menjadi survei untuk mengkonduksi dengan fokus bank yang tidak listing.
untuk menilai dampak dari dua kejadian untuk operasi banknya. Jadi artikel tentang harga saham pun rupanya banyak sekali yang sangat menarik. Ini ada share repurchase terhadap itu saham, asimetri informasi betul-betul sangat terkait dengan harga saham ini, kolusi harga, rationality dan ini sangat bagus-bagus nih artikelnya. Akurasi harga, akurasi harga ini sepertinya menarik untuk dibaca. Kita mau tahu harganya akurat atau tidak nih sahamnya. Apakah dia pakai model Gordon atau tidak? Discounted cash flow. Oke. Price to income. Ini ini rumus Chi-square. Ya, ini Chi-square test. Plus akurasinya berarti menggunakan sistem accrual base sama ada sistem arus kas. Nah, inilah rumus-rumusnya. Ini mungkin akan saya baca lebih lanjut lagi. Tapi yang jelas kita lihat limitasinya. Ini dari kuantiti dan periodnya. Ini sampelnya terlalu banyak karena akses yang terbatas dari laporan datanya. Future insight can be obtained by doing the same analysis. Analisis yang sama untuk sampel yang lebih besar dan periode yang lebih panjang. Ini sangat banyak pembahasan kalau kita ingin membahas tentang harga saham. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dulu dan sampai jumpa di pembahasan artikel berikutnya.